Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia Agustin dari 4C dengan NIM 666122069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS saya, yaitu dengan mata kuliah Governance Digital dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Ayuni Mulyati, MPPM. Di sini aplikasi yang saya akan mempresentasikan adalah aplikasi Rabek, di mana Rabek ini singkatan dari reaksi atas berita warga. Nah, Rabek sendiri adalah aplikasi publik yang dibuat dan diluncurkan oleh Pemkot Serang untuk pelayanan aduan, keluhan, saran bagi warga Kota Serang. Nah, untuk hardware sendiri yang digunakan pada aplikasi Rabek itu ada komputer, motherboard, keyboard, printer, laptop, hard disk, mouse, dan monitor. Nah, untuk RAM sendiri yang digunakan pada aplikasi Rabek ini terdiri dari Android, iOS, Windows, dan Mac. Di mana Android ini memiliki minimum 1 GB RAM-nya dan direkomendasikan bisa 2 GB atau lebih. Untuk iOS sendiri minimumnya 1 GB, direkomendasikan 2 GB atau lebih. Windows memiliki minimumnya 2 GB, direkomendasikan 4 GB sampai lebih. Untuk Mac sendiri yaitu minimumnya 4 GB, direkomendasikan bisa 8 GB atau lebih. Nah, untuk memori sendiri, penggunaan memori pada aplikasi Rabek sendiri itu sama, terdiri dari Android, iOS, Windows, dan Mac. Untuk Android ini, penggunaan memorinya dapat bervariasi tergantung pada versi Android-nya. Tapi rata-rata di aplikasi Rabek ini, Android yang digunakan itu sekitar 50-100 MB saat idle dan 100-200 MB saat digunakan. Nah, untuk iOS sendiri ini, memorinya itu lebih stabil dibandingkan Android, tapi rata-rata aplikasi Rabek ini menggunakan sekitar 70-120 MB saat idle dan 120-180 MB saat digunakan. Untuk Windows sendiri ini, penggunaan memori itu sama bergantung pada versi Windows-nya, tapi rata-rata aplikasi Rabek di Windows ini menggunakan sekitar 100-150 MB saat idle dan 150-250 MB saat digunakan. Untuk Mac sendiri ini lebih tinggi ya dibandingkan platform Android, iOS, dan Windows penggunaan memorinya, yaitu rata-rata aplikasi Rabek ini menggunakan sekitar 150-200 MB saat idle dan 200-300 MB saat digunakan. Nah, untuk hardware CPU sendiri pada aplikasi Rabek juga sama, terdiri dari Android, iOS, Windows, dan Mac. Untuk Android ini yaitu adalah terdiri dari ARMV 7A, yaitu digunakan pada perangkat Android lama dan kelas menengah. ARMV 8A yaitu digunakan prosesor yang lebih baru dan lebih cepat dan ditemukan di Android modern. Untuk X86 ini ditemukan di beberapa perangkat Android seperti tablet dan Chromebook. Untuk iOS sendiri menggunakan ARM64 di mana ditemukan di perangkat iOS modern. Untuk Windows menggunakan X86 di mana ditemukan di semua di perangkat Windows. Untuk Mac ini terdiri Intel dan Apple M1 di mana untuk Intel sendiri itu ditemukan di perangkat Mac yang lama. Lalu untuk Apple M1 ini ditemukan di perangkat Mac yang modern. Nah, untuk softwarenya yang digunakan pada aplikasi Rabek ini terdiri dari Mobile Application Development Framework, Web Application Development Framework, dan Database Management System. Untuk software yang lain yang digunakan pada aplikasi Rabik ini yaitu ada software integrasi, di mana untuk mengintegrasikan berbagai format file laporan masyarakat seperti pengolah kata, lembar kerja, presentasi, dan halaman web, sehingga dapat dibaca dan ditampilkan dalam satu aplikasi. Contohnya dari software integrasi sendiri ada Alfresco, Mfiles, dan Suffice. Yang kedua ada Database Management System atau DBMS, di mana digunakan untuk menyimpan dan mengelola laporan yang masuk dari masyarakat. Contohnya itu ada MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Nah, selanjutnya yang ketiga ada software pengembangan aplikasi yang mana terdiri dari bahasa pemrograman, yang terdiri dari native development dan cross-platform development. Yang kedua yaitu adalah development tools dan libraries. Nah, yang software lainnya yang digunakan pada aplikasi Rabik itu ada software untuk push notification, software untuk analitik data, dan software untuk scripting. Nah, untuk sistem jaringan yang digunakan pada aplikasi Rabik ini yaitu menggunakan sistem jaringan client server dengan arsitektur LAN, di mana teknologi jaringan yang digunakan adalah bisa internet atau WiFi yang tersedia di lokasi Rabik. Nah, untuk skema jaringan yang digunakan pada aplikasi Rabik ini adalah dengan server tunggal, di mana satu server pusat untuk menyimpan data dan menangani semua permintaan dari klien, di mana untuk di
di mana cocok untuk diimplementasikan di skala yang kecil. Yang kedua adalah dengan server terdistribusi, di mana untuk menangani tugas yang berbeda nih, seperti penyimpanan data, pemrosesan aplikasi, dan autentikasi pengguna, di mana untuk meningkatkan skalabilitas dan kinerja untuk implementasi yang lebih besar. Yang ketiga adalah dengan akses cloud, di mana untuk server aplikasi dan data disimpan di cloud, yang memungkinkan akses dari mana saja dengan koneksi internet. Di mana untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan akses, tapi membutuhkan koneksi internet yang stabil. Nah, aplikasi Yabex ini menggunakan dedicated internet dengan jumlah bandwidth 850 Mbps dan pengguna non-dedicated internet menggunakan sejumlah 300 Mbps. Nah, untuk database yang digunakan pada aplikasi Rabbit ini yaitu adalah yang pertama MySQL, di mana dia database yang paling populer ya, yang banyak digunakan untuk aplikasi web. Yaitu dia memiliki platform yang baik, stabilitas tinggi dan mudah digunakan. Di mana ini juga digunakan pada aplikasi Rabbit yang memiliki banyak pengguna dan data. Yang kedua ada PostgreSQL, di mana dia terkenal dengan stabilitas dan keamanannya ya. Dia memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan MySQL tadi, seperti dukungan untuk HCID transaction dan geospatial data, di mana cocok untuk aplikasi Rabbit yang membutuhkan tingkat keamanan dengan keandalan yang tinggi. Selanjutnya ada Oracle, di mana Oracle ini populer dengan performa yang tinggi dan skala yang besar, di mana memiliki fitur yang canggih untuk manajemen data dan analisis data, di mana cocok untuk aplikasi Rabbit yang membutuhkan performa yang tinggi dan skala yang besar. Yang keempat ada Microsoft SQL Server, di mana populer dengan banyak fitur untuk manajemen data dan analisis data, di mana cocok untuk aplikasi Rabbit yang terintegrasi, dan sistem Microsoft lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.